Selamat pagi guru dan teman-teman. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi biologi tentang virus. Nah, jadi sesuai dengan bab 2 dari materi biologi adalah virus. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus, menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Nah, sejarah virus, penemuan virus itu dari percobaan Am, yaitu Mayer pada penelitian virus. Nah, jadi percobaannya ini dia melakukan tembakau yang berpenyakit, daunnya dihaluskan, lalu daun yang dihaluskan itu diekstrak, kemudian ekstrak daun tembakau yang berpenyakit ini disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian tanaman tembakau yang sehat tadinya menjadi sakit. Dan yang kedua ada dari percobaan Dmitri Ivanovsky pada penelitian virus, daun tembakau yang berpenyakit itu dihaluskan, kemudian difiltrat atau disaring, penyaringan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit, filtrat daun tembakau yang berpenyakit, kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Dari filtrat daun tembakau yang berpenyakit sudah disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, menjadi tanaman tembakau yang menjadi sakit. Nah, lalu di sini ada tokoh bernama Wendell Stanley mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau, yang kemudian diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Kemudian yang B, ciri-ciri virus itu: 1. Bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, berukuran 20-300 milimikron. Ketiga, memiliki salah satu macam asam nukleat atau RNA atau DNA. Yang keempat, berupa hablur atau kristal. Yang kelima, bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Dan yang keenam, tersusun atas asam nukleat dan diselubungi kapsid. Nanti kita bisa lihat gambarnya ya. Nah, kemudian ada struktur tubuh virus, yaitu selubung lipid. Terus yang kedua bagiannya ada RNA virus. Yang ketiga ada enzim reverse transkriptase. Kemudian yang keempat ada selubung protein atau kapsid. Nah, lalu di sini ada bentuk-bentuk virus. Yang pertama ada herpes viridae, yang kedua parvoviridae, ketiga ada pox viridae, yang keempat ada adenoviridae, yang kelima ada iridoviridae, dan yang kesembilan bentuk-bentuk selubung protein kapsid virus. Yang pertama di sini ada RNA virus, subunit protein selubung atau kamsomer, lalu berbentuk helix,
dan ada juga berbentuk polihedral, kemudian berbentuk kompleks, yaitu di sini ada DNA, selubung protein selubung ekor, dan lempengan dasar serabut ekor. Kemudian lanjut yang bagian D, virus pemakan bakteri atau bakteriofag. Bakteriofag atau fag adalah virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Tourt dan Felix de Herelle. Bakteriofag menyebabkan sel bakteri pecah. T1-nya seperti ini, T2, kemudian sampai pada T4. Yang E, perkembangbiakan virus ada dua cara virus menginfeksi bakteri, yaitu secara litik dan lisogenik. Dan siklus litik yang A, tahap pertama bakteriofag melekat pada bakteri, yang kedua fag DNA masuk ke sel inang, yang ketiga ini DNA diuraikan, yang keempat terbentuk DNA fag baru menggunakan nukleotida milik DNA inang, yang kelima sel inang melakukan transkripsi dan translasi DNA fag untuk menghasilkan protein fag, yang keenam peratikan fag baru selesai, enzim fag menyebabkan sel pecah atau lisis. Kemudian yang ketujuh, fag baru dilepaskan untuk memulai siklus yang baru. Nah, di siklus lisogenik yang B, tahap pertamanya ada bakteriofag melekat pada bakteri, yang kedua fag DNA masuk ke sel inang, kemudian yang ketiga DNA fag bergabung dengan kromosom bakteri dan membentuk profag non-infektif, yang keempat kromosom bereplikasi berlangsung selama beberapa kali pembelahan sel, yang kelima profag dapat keluar dari kromosom inang dan sel akan mengalami siklus litik. Lalu lanjut di yang pertama, penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Nah, penyakitnya itu ada penyakit kuning pada daun tomat akibat bean golden mosaic virus. Yang kedua, daun menggulung akibat turnip yellow mosaic virus. Dan yang ketiga ada mosaik pada daun tanaman tembakau. Yang kedua, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada hepatitis, yang kedua herpes, yang ketiga campak, dan yang keempat ebola, serta yang kelima flu, penyakit yang sering kita alami biasanya. Dan yang ketiga, penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada flu babi, yang kedua ada polioma, dan yang ketiga ada cacar unggas. Nah, vaksin yang G, metode konvensional dalam pembuatan vaksin memiliki efek samping. Metode pembuatan vaksin yang pertama, vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Efek sampingnya, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Yang kedua, vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Yang ketiga, vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Nah, efek samping yang vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan, efek sampingnya itu ada
Patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Dan metode pembuatan vaksin yang ketiga yaitu vaksin berasal dari senyawa patogenik, mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Efek sampingnya itu menimbulkan alergi. Terus orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Lanjut, vaksin dibuat dengan rekayasa genetika dengan cara-cara berikut: mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen. Yang kedua, menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipi gen itu disebut rekombinan. Ketiga, rekombinan akan menghasilkan antigen. Rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Yang keempat, antigen diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Kemudian lanjut pada pembuatan vaksin cacar. Nah, pembuatan vaksin cacar itu pertama dari virus, kemudian ada protein permukaan, ada adin, lalu memecah menjadi plasmid bakteri, lalu ada ADN virus, lapisan protein gen virus. Lapisan protein gen virus atau plasmid di sini. Plasmid mengandung lapisan protein gen virus. Dia termasuk dalam bakteri tidak berbahaya. Lapisan protein virus. Lalu sini bakteri tumbuh. Kemudian memurnikan protein, terus lapisan protein virus. Lalu ditemukanlah vaksin atau imunitas pada virus, menginjeksikan pada manusia atau hewan. Nah, sekian saja dari saya, adalah hasil video presentasi tentang virus untuk tugas biologi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.